sumber kekhawatirannya itu tadi juga dipengaruhi oleh faktor psikologis. Overall kita depresiasinya ini memang cukup cepat, tapi nggak secepat negara-negara lain. Dan ini kalau kita melihat hal ini memang dari berbagai indikator mostly di-drive oleh apa yang terjadi di perekonomian Amerika Serikat. Hai sahabat TCID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi. Semua orang membicarakan soal pemilu 2024, tapi sebenarnya ada beberapa hal yang memang harus diperhatikan yang lain yang ternyata bisa jadi berdampak kepada kehidupan kita sehari-hari. Salah satunya adalah di sektor ekonomi. Kalau misalnya Sobat TCID ngelihat gitu pergerakan mata uang rupiah dengan mata uang negara lain, ini lagi agak bikin deg-degan gitu. Karena sekarang nilai tukar rupiah ke US dollar itu sudah mendekati 16.000. Terakhir saya ngecek gitu di ada angka 15.800-an Sobat TCID ya. Sempat nembus 15.900 tapi belum ke angka 16.000. Banyak pihak yang mengkhawatirkan ini akan bisa tembus ke 16.000 di tengah situasi konflik geopolitik internasional yang terjadi gitu ya. Rusia Ukraina belum selesai, Israel dan juga Hamas belum selesai, yang akan berdampak pada beberapa harga barang yang akan naik. Indonesia lagi pemilu juga, dan ini ekonominya diramalkan akan tidak stabil gitu dalam beberapa waktu ke depan. So, apakah ini akan terjadi? Dan kira-kira ada dampaknya nggak ya buat masyarakat? Kita bakal bahas itu di Suara Akademia kali ini. Nama saya Muhammad Syarif, saya podcast produser dari TCID, dan kali ini kita bakal ngobrol bareng sama Mas Teguh Rifki. Beliau adalah peneliti dari LPEM FEB Universitas Indonesia. Halo Mas Rifki, apa kabar Mas? Kabar baik Mas Arif. Thank you udah diundang lagi Mas. Oke. Mas ngelihat pergerakan harga nilai tukar rupiah ke US dollar nih yang saya nggak tahu progresinya gimana ya, tapi dalam waktu 1 bulan deh kayaknya, dari 15.400 tiba-tiba gonjang-ganjing udah menuju 16.000 nih Mas Rifki. Mungkin any thoughts Mas? Oke, sebetulnya kalau lihat nilai tukar rupiah, terutama dalam beberapa waktu belakangan, barusan Mas Syarif juga sebut mungkin dalam beberapa minggu belakangan atau sebulan terakhir, ini tentu menjadi sumber kekhawatiran ya. Ini ada beberapa hal. Satu, memang tingkat depresiasi dalam waktu yang sangat singkat, dalam beberapa minggu terjadi sangat besar. Dan mungkin satu hal lagi yang saya perlu highlight adalah di Indonesia dan mungkin juga di banyak negara lain ya, cenderung kalau ada depresiasi itu kita memiliki quote-unquote level psikologis gitu. Jadi kemudian kalau menyentuh level psikologis tertentu, biasanya kemudian mulai menimbulkan kepanikan. Ini sebetulnya pola yang cukup repetitif terjadi gitu. Dulu rupiah dari 13 ribuan, kalau udah dekat 14 ribu, orang-orang mulai panik. Padahal misalnya dari 13 ribu sampai 13.800 itu belum terlalu diomongin gitu. Begitupun juga dengan rupiah 14.000 sampai 14.800 tuh orang atau masyarakat cenderung belum terlalu aware. Pas udah 14.800 mendekati 15.000 itu kesannya kepanikannya naik secara eksponensial. Begitupun sekarang saat rupiah tiba-tiba mendekati 16.000, ini kemudian menimbulkan kepanikan atau worry dari masyarakat yang quote-unquote bisa jadi justified, bisa jadi nggak justified gitu. Tapi sebetulnya kalau mau menakar performa sebuah mata uang, level psikologis ini sebetulnya tidak terlalu berpengaruh gitu. Artinya misalnya rupiah depresiasi dari 15.200 ke 15.800 tentu lebih parah dibandingkan misalnya 15.900 ke 16.000 gitu, karena hanya naik 100 rupiah gitu. Tapi anyway, seringkali di masyarakat itu muncul level psikologis ini. Nah, itu yang mungkin jadi sumber kekhawatiran ya. Tapi kalau ngelihat sumbernya atau pemicu kenapa kemudian rupiah ini terdepresiasi sangat cepat di waktu yang cukup singkat, ini memang ternyata terjadi karena tren global. Tren globalnya apa? Tren globalnya adalah adanya kekhawatiran bahwa di US ini akan kembali menaikkan tingkat suku bunganya dan juga perlambatan ekonomi di US. Nah, ini kemudian memicu adanya reversal arus modal gitu, atau pembalikan arus modal dari berbagai negara berkembang ke negara maju. Nah, inilah yang kemudian membuat suplai dolar dari seluruh dunia ini ketarik ke US gitu, sehingga kemudian terjadi depresiasi. Nah,
depresiasi ini ternyata tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi di seluruh negara berkembang pun juga memiliki pola yang sama. Jadi mungkin itu kurang lebih latar belakangnya. Jadi kalau banyak yang mengkhawatirkan misalnya ini faktor domestik, mungkin ada faktor domestik, tapi sebetulnya main drivernya ini adalah dari sisi global yang negara lain pun mengalami kondisi yang sama sejauh ini. Oke, so safe to say sebenarnya ini bukan gara-gara situasi yang kayak misalnya dulu kalau kita nge-refer tahun kemarin kan Rusia Ukraina bikin geger tuh akhirnya semua nilai mata uang goyah gitu ya, Mas Rifki. Ini situasi Amerika memang mungkin kita nggak bisa ngelihat situasi dalamnya Amerika seperti apa karena sorotan tuh lagi ada di Timur Tengah gitu. So basically cuma gara-gara Amerika memang lagi nggak stabil aja ya, yang bikin akhirnya mata uang dolar jadi lumayan tiba-tiba naik semua gitu di negara-negara tertentu gitu. Mostly ya, karena kalau kita lihat pergerakan dolar indeks pun menguat, sehingga kemudian juga ini bahkan kalau kita bicara masuk ke data gitu, itu depresiasi terjadi di banyak negara berkembang dan ini mungkin bukan sebuah hal yang apa ya, yang mungkin patut dibanggakan ya, tapi maksudnya salah satu indikator bahwa kita relatively performing better adalah rate of depresiasi kita sebetulnya lebih baik ketimbang negara-negara berkembang lain. Jadi misalnya sampai tengah Oktober itu kita rate of depreciation-nya dari awal tahun hanya sekitar 0,9%. India itu mencapai bahkan India mungkin lebih baik sedikit 0,6%, tapi misalnya peso Filipina itu udah 2%, Thailand udah hampir 5%, Malaysia ringgit 7,6%, South Africa real itu udah sampai 10,8%, kita belum sampai 1% gitu rate of depreciation-nya. Jadi saya bisa melihat bahwa sumber kekhawatirannya itu tadi juga dipengaruhi oleh faktor psikologis. Overall kita depresiasinya ini memang cukup cepat, tapi nggak secepat negara-negara lain. Dan ini kalau kita melihat hal ini memang dari berbagai indikator mostly di-drive oleh apa yang terjadi di perekonomian Amerika Serikat. Mhm. Tapi Bu Sri Mulyani sempat bikin statement yang bikin netizen apa ya? Berdiskusi lah, berdebat lumayan panas karena Ibu Menteri Keuangan itu mengatakan bahwa ini sebenarnya disebabkan bukan karena rupiahnya yang melemah nih, tapi karena memang dolarnya yang menguat gitu. Karena memang situasi dolarnya yang lebih powerful dibanding rupiahnya, bukan keuangan kita yang agak-agak letoy di Q4 ini gitu ya. Gimana nih Mas? So bener ya artinya ya memang karena Amerika lagi menguat aja gitu, karena naik suku bunga aja jadi semuanya berdampak gitu. Touche, artinya betul yang disampaikan Bu SMI, tapi memang begini, betul in a sense bahwa perekonomian kita pun performanya cukup baik dengan pertumbuhan tinggi, lalu kemudian konsumsi yang cukup baik, tingkat belanja baik, performa sektoral baik, depresiasi ini pun pasti akan terjadi. Itu ini inevitable dan mostly tidak ada indikator domestik yang quote unquote mampu meredam perlambatan yang terjadi saat ini. Jadi betul ini memang tidak merefleksikan kondisi atau bukan disebabkan oleh kondisi performa ekonomi domestik. Tapi depresiasi yang berkelanjutan ini tentu akan memiliki dampak terhadap performa ekonomi gitu. Jadi ini bukan disebabkan oleh performa ekonomi, tapi kalau ini berkelanjutan akan memiliki dampak ke performa ekonomi ke depan. And what's the impact nih Mas? Ini yang bikin deg-degan ya, karena ketika dolar naik, semuanya akan naik gitu, ujung-ujungnya. Yang paling gampang adalah kalau ada sobat TCID yang suka banget sama barang teknologi, pasti naik tuh harganya ya kan, apalagi banyak gadget yang mau rilis gitu di akhir tahun sama di awal tahun. Yang suka otomotif juga spare part yang penting biasanya pakai dolar gitu harga-harganya. Yang suka jadi kolektor mungkin kerasa banget harganya pakai dolar. Impact-nya apa sih Mas kalau yang bisa dirasain sama masyarakat in general gitu? Kalau misalnya memang ini terjadi terus-menerus gitu. Oke, ini pertanyaannya cukup bagus nih. Kemudian apa impact-nya kalau depresiasi ini kira-kira akan berkelanjutan? Nah, pertama mungkin begini, yang perlu dilihat itu adalah tentu tadi Mas Syarif sudah sampaikan ya, kalau depresiasinya tinggi itu kan harga barang-barang impor juga akan meningkat gitu, karena nilai tukarnya juga meningkat. Tapi yang perlu digarisbawahi lagi adalah tingkat depresiasi kita relatif jauh lebih rendah dibandingkan negara lain.
Sehingga apapun dampak yang terjadi, most likely akan juga lebih rendah dibandingkan negara lain. Gitu. Jadi mungkin itu satu hal yang ingin saya garis bawahi. Nah, berikutnya adalah tetap saja walaupun dampaknya kecil, tetap akan ada dampaknya. Nah, channel utamanya apa? Channel utamanya adalah dari impor gitu. Tadi Mas Syarif sempat sebutkan ini sering kali menggunakan istilahnya itu disebut sebagai imported inflation gitu. Jadi inflasi yang terjadi karena barang impor karena nilai tukarnya itu kemudian melemah. Nah, kalau kita lihat struktur perekonomian atau struktur impor Indonesia itu 90% dari impor kita adalah bahan baku dan barang modal. Hanya 10% yang kira-kira barang konsumsi. Tadi yang Mas Syarif sebutkan gadget, lalu kemudian mungkin produk pakaian dan lain-lain, busana impor, itu hanya 10%. Sebagian besar yang kita impor itu adalah bahan baku, barang modal. Artinya memiliki hubungan langsung dengan aktivitas produksi dalam negeri. Gitu. Nah, kalau tingkat depresiasi ini berkelanjutan dan berkepanjangan, maka kemudian ongkos produksi di dalam negeri yang menggunakan bahan baku dan barang modal impor tentu akan meningkat. Implikasinya apa? Implikasinya adalah kalau produsen ini memutuskan untuk mempastru kenaikan biaya produksi tersebut ke konsumen, tentu inflasi akan meningkat. Kalau produsen tidak mempastru kenaikan harga bahan baku dan barang modal ini ke konsumen, maka profit margin dari produsen ini akan diturunkan gitu, atau akan dikurangi profit marginnya karena biaya produksi meningkat tapi harganya nggak dinaikkan gitu. Either way, kemudian ini ke depannya akan mengancam aspek investasi gitu. Jadi kalau cost of production di Indonesia meningkat, tentu 6 bulan, 8 bulan, 9 bulan ke depan ini nampaknya akan memiliki implikasi negatif terhadap tingkat investasi di Indonesia gitu. Jadi ini tentu akan menjadi penting kemudian ke depannya depresiasi ini tidak berkelanjutan dan berkepanjangan dan rupiah bisa di-maintain stabil pada level tertentu gitu. Nah, mungkin yang saya ingin sampaikan lagi adalah akan lebih mengkhawatirkan untuk perekonomian kalau rupiah itu fluktuatif atau volatil gitu. Jadi misalnya rupiah ini bergeraknya sangat eratik, gitu. Tiba-tiba di 15.000, lalu minggu depan atau bulan depan ke 15.500, bulan depan lagi turun ke 14.800, itu sebetulnya lebih memiliki dampak negatif ke perekonomian ketimbang dia itu hanya stabil di 15.500 saja gitu. Jadi walaupun nilainya lebih tinggi, tapi kalau stabil itu justru lebih baik buat perekonomian. Kenapa? Karena kemudian produsen, importir itu bisa melakukan perencanaan ke depan gitu. Mereka kan tentu butuh melakukan perencanaan, butuh impor berapa di bulan depan, di tahun depan butuh stok berapa, perlu menyiapkan modal berapa gitu. Kalaupun misalnya perlu hedging untuk nilai tukar, perlu di hedging di angka berapa. Nah ini stabilitas ini membuat planning bisnis menjadi lebih pasti, menjamin investment ini bisa diukur secara kuantitatif gitu. Nah, kalau fluktuatif cenderung investment ini menjadi wait and see gitu karena mereka nggak bisa tahu resiko bisnis ke 3 bulan, 6 bulan ke depan seperti apa gitu. Jadi mungkin itu yang saya ingin highlight adalah bahwa satu, kalau dari depresiasi sendiri tadi dampaknya dari imported inflation, tapi yang nggak kalah penting juga adalah bagaimana kalaupun ini memang sudah tidak bisa terapresiasi secara signifikan lagi, kemudian bagaimana nilai tukar rupiah ini bisa dijaga di level stabil, di level berapapun itu, gitu. Karena ini juga akan berpengaruh terhadap angka investasi dan appetite production dan produsen di periode mendatang. Oke. Tapi yang ngeributin apa ya, nilai tukar rupiah ke dolar ini kan juga masyarakat menengah atau mungkin menengah ke bawah yang mulai mengkhawatirkan adanya kenaikan harga gitu. Mungkin faktornya nggak cuma karena dolar ya, faktor perubahan iklim juga sebenarnya ngefek gitu kan. Terus juga ongkos-ongkos yang lain, belum juga konflik dari luar negeri juga ngefek nih Mas. Nah, perubahan harga yang sekarang dikhawatirkan masyarakat nih, ditambah ada isu kayak gini, itu bakal jadi bikin situasi jadi makin parah kah atau gimana Mas? Most likely enggak.
apa yang terjadi di Indonesia mungkin sangat berbeda ya dengan apa yang terjadi di negara maju atau bahkan beberapa negara berkembang lainnya yang mungkin perekonomiannya lebih terbuka terhadap perekonomian global, seperti misalnya Malaysia atau Singapura yang dia dari sisi perdagangannya itu ekspor impor itu GDP-nya jauh lebih tinggi dari Indonesia. Kita praktis trade openness kita hanya sekitar 30-40% gitu, jauh misalnya kalau saya nggak salah itu Malaysia bahkan mencapai 80 atau bahkan 100% GDP gitu. Ini bisa jadi salah, tapi satu hal yang pasti itu adalah jauh lebih tinggi dari Indonesia. Sehingga fluktuasi dari nilai tukarnya sangat berpengaruh terhadap harga-harga barang-barang di dalam negerinya dan juga terhadap pendapatan dari sisi ekspornya gitu. Indonesia nggak sebesar itu kita tereksposnya dengan perekonomian global. Nah, lebih lagi terhadap masyarakat menengah ke bawah atau bahkan masyarakat miskin dan rentan ini utamanya sangat tidak terpengaruh dari kondisi impor. Itu satu, mereka most likely tidak mengkonsumsi barang impor. Kedua, mereka ini bukan produsen yang mengandalkan bahan baku dan barang modal dari sisi impor. Jadi, kalau kita melihat misalnya dari sisi produsen pun ini cenderung tidak akan menaikkan harga gitu, karena di teori ekonomi ada yang disebut itu menu cost. Gitu. Menu cost ini artinya adalah kemudian untuk produsen itu sebetulnya costly kalau dia cenderung mengganti-ganti harga tiap bulan gitu. Jadi kenapa disebut menu cost itu biasanya zaman dulu itu mereka harus print menu baru untuk mengganti harga gitu. Tapi implikasinya sebetulnya di kondisi sekarang adalah produsen itu kalau ada fluktuasi harga input, harga biaya produksi, mereka cenderung menggerus profit marginnya dulu ketimbang pass through ke konsumen. Makanya kemarin mungkin kalau Mas Syarif ingat tahun 2021, 2022 waktu harga minyak lagi tinggi-tingginya, itu harga di dalam negeri pun naiknya nggak signifikan gitu. Nah, pas kita lihat datanya, inflasi di level konsumen sama produsen itu beda jauh gitu inflasi. Level produsen udah tinggi banget, di konsumen belum naik gitu. Nah, ini mengindikasikan adalah bahwa sebetulnya by nature produsen itu cukup reluctant untuk menaikkan tingkat harga. Unless sudah betul-betul kepepet, profit marginnya udah habis, mereka baru menaikkan. Nah, saat ini kondisinya jauh lebih baik dibandingkan 2022 atau 2021 saat baru pecahnya perang Rusia-Ukraine atau bahkan dulu saat baru dimulainya pandemi COVID-19 gitu. Sehingga nampaknya less likely akan terjadi peningkatan harga signifikan oleh produsen ke konsumen gitu. Nah, kalau harga domestik nggak meningkat signifikan, dan ini sebetulnya kelihatan ya dari tingkat inflasi kita pun juga relatif cenderung terus turun gitu. Nah, kalau kelompok masyarakat miskin dan rentan ini nggak mengkonsumsi barang impor, nggak memproduksi dengan bahan baku impor gitu, dan harga-harga domestik juga tidak meningkat, maka most likely ini hanya efek histeria aja gitu, dengan adanya berbagai berita negatif terkait nilai tukar, kondisi perekonomian ini mungkin menimbulkan kepanikan. Tapi in reality sebetulnya kelompok masyarakat ini adalah kelompok masyarakat terakhir yang akan terdampak dari adanya nilai tukar. Apalagi kalau itu kan tadi kita ngomong dari sisi barang dan jasa. Apalagi kalau kita ngomong dari sektor keuangan, mereka tentu nggak most likely nggak memegang international financial asset gitu, misalnya foreign bonds atau foreign stock gitu, sehingga kemudian tidak most likely tidak akan terdampak dari channel financial juga gitu. Jadi memang history ini selalu ada. Lagi-lagi tadi seperti yang saya mention di awal, biasanya dekat-dekat efek psikologis itu kepanikannya relatif jauh lebih tinggi ketimbang di level-level depresiasi lain. Ini pun juga mungkin dipengaruhi oleh kondisi rupiah yang memang hovering mendekati 16.000 itu sendiri. I see. Pemerintah bisa nggak memberikan perlindungan apa ya Mas ya? Karena kan memang situasinya Indonesia sebenarnya performing good gitu dibandingkan negara tetangga deh, Malaysia, Singapura gitu. Kayaknya Indonesia jauh lebih secure ya. Atau mungkin bahkan sama Filipina dan juga Thailand gitu. Indonesia lebih aman, tapi kan perlindungan supaya di masa yang menengah atau mungkin masa jangka yang lebih panjang gitu, supaya lebih aman nih, what should our government do gitu? Apakah yang sekarang dilakukan sudah benar atau mungkin ada yang bisa dilakukan lagi nih supaya akhirnya Indonesia tuh ekonomi terproteksi dengan baik gitu? Oke. Ini mungkin sedikit bitter truth ya, bahwa
sebetulnya Indonesia itu di level global masih dikonsider sebagai small open economy. Hmm. Layaknya banyak negara lain di dunia. Hampir mungkin sangat sedikit negara yang bisa dikonsider as big open economy gitu. Mungkin hanya US dan China gitu. Sehingga apa yang dilakukan oleh atau apa yang terjadi di kedua negara tersebut, US China, most likely akan berdampak ke seluruh dunia gitu. Hmm. Nah, ini whether we like it or not gitu, nggak semuanya itu dalam kontrol Indonesia gitu. Kita bisa memiliki performa ekonomi bagus, performa sektor keuangan yang cukup baik, sektor real yang apik, gitu. Tetap aja kalau misalnya US atau China mengalami gejolak tertentu, mengalami event tertentu, bisa sangat berdampak ke perekonomian global, termasuk Indonesia. Gitu. Jadi ini mungkin juga di Indonesia sendiri kita melihat semua indikator perekonomian domestik bagus, tapi kok rupiah melemah. Gitu. There's nothing much we can do untuk prevent gitu. Itu pasti akan terjadi ke banyak negara, termasuk Indonesia. Tapi yang perlu kita pikirkan berikutnya, bagaimana meredam dampak negatif ini. Channel atau instrumen konvensional yang biasanya dilakukan itu adalah intervensi oleh Bank Sentral, Bank Indonesia. Misalnya mengintervensi di nilai tukar, menggunakan cadangan devisanya untuk mengembalikan nilai tukar rupiah. Nah, tapi ini juga came with a cost, gitu. Dimana tentu itu akan menggerus cadangan devisa kita, akan menggerus instrumen atau tools yang dimiliki BI, gitu. Kemarin sendiri bahkan BI sudah merespon ya dengan menaikkan tingkat suku bunga menjadi 6%. Utamanya gara-gara tingkat depresiasi yang cukup tinggi. Tapi toh ternyata juga rupiah relatif masih cukup lemah, gitu. Nah, ini mungkin nggak banyak tools ke depannya yang bisa dilakukan oleh pemerintah, gitu. BI kemarin juga mengeluarkan berbagai instrumen keuangan untuk kemudian mengintervensi di pasar nilai tukar gitu. Tapi selama perekonomian di US belum kembali pulih, belum mendapatkan sentimen positif, nampaknya ini akan terus terjadi ke negara-negara berkembang seperti Indonesia gitu. Jadi I'm sorry to say mungkin nggak banyak yang bisa dilakukan gitu, tapi pemerintah perlu antisipasi nih. Kalau depresiasi terus terjadi, apa yang kemudian pemerintah perlu lakukan gitu. Jadi fungsi pemerintah ini mungkin bukan memprevent terjadinya depresiasi, tapi mungkin meminimais dampak dari depresiasi tadi terjadi gitu. Contoh, misalnya ada implikasi terhadap inflasi, pemerintah mungkin perlu intervensi di tingkat harga-harga domestik gitu. Ada implikasi terhadap biaya produksi gitu. Mungkin pemerintah perlu pikirkan bagaimana kemudian meng-cushion produsen-produsen, terutama produsen-produsen kecil yang mengandalkan bahan baku impor gitu. Lalu kemudian mungkin terhadap kapasitas produksi domestik ini pemerintah perlu pikirkan bagaimana di tengah kondisi depresiasi ini bisa dijaga dengan cukup baik, misalnya memaintain consumer sentiment di domestik tetap baik dan tools-tools lainnya gitu. Jadi mungkin dari yang saya lihat adalah agak counterproduktif dan mungkin cukup futile kalau pemerintah memikirkan bagaimana caranya memprevent depresiasi gitu. Karena lagi-lagi nature kita small open economy dan semua negara lain pun mengalami kondisi yang sama. Tapi mungkin yang akan lebih produktif adalah how we deal with this depreciation if this prolongs. Mungkin itu yang menurut saya menjadi fokus yang mungkin masyarakat juga perlu pikirkan atau perlu mempressure pemerintah lebih ke arah situ gitu ketimbang asking pemerintah untuk membuat rupiah tidak terdepresiasi. Nampaknya itu relatively unfeasible. Jadi depresiasi rupiah terhadap dolar itu juga sebenarnya hal yang nggak bisa dielak gitu ya Mas Rifki, pasti bakal kejadian ya. Betul. Situasinya agak-agak susah sebenarnya, tapi semoga Indonesia ekonominya baik-baik aja gitu ke depannya dan pemerintah bisa ngerespon dengan baik. Itu yang mungkin tadi Mas Rifki pengen sampaikan. Maybe mengenai isu ini Mas Rifki ada yang pengen ditambahin lagi kah gitu ke Sobat TC ID, karena memang histerianya nyampe kemana-mana nih gitu. Bahkan kemarin kita rekaman di tanggal 1 November, actually Sobat TC ID di tanggal 30 ya kemarin, persis kemarin orang deg-degan bensin naik nih gitu karena dolar, konflik gitu. Semuanya banyak yang panik. Mungkin ada yang disampaikan lagi Mas Rifki. Mungkin yang ingin saya sampaikan adalah not to worry too much before you look at the data gitu. Kalau mungkin juga kita perlu memikirkan kondisi ini pada pada konteksnya ya. Di tahun 2022, 2021 harga minyak jauh lebih tinggi dari kondisi saat ini.
Pemerintah decide hanya sekali untuk menaikkan harga BBM gitu. Nah, itu pun juga udah kondisi parah, pemerintah baru naikkan harga BBM. Lalu kemudian sekarang harga bensin mungkin saya nggak terlalu paham ya, worry masyarakat itu di spesifik di Pertalite kah, atau Pertamax kah, atau komponen bahan bakar lainnya. Tapi melihat ke pola historis, nampaknya hampir nggak mungkin pemerintah itu menaikkan harga bensin dekat-dekat periode pemilu gitu. Justru biasanya yang terjadi itu adalah dekat-dekat pemilu malah diturunin harga bensin atau subsidi ditambah. Artinya bakal banyak biasanya kebijakan populis yang terjadi gitu. Jadi nggak usah terlalu worry. Mungkin juga berikutnya kalau takut tingkat-tingkat harga pada naik, inflasi kita nggak menunjukkan ada kenaikan harga gitu. Jadi ini juga bukan suatu hal yang perlu dikhawatirkan. Dan kalau masyarakat tidak memegang katakanlah aset rupiah yang dollar denominated yang harganya kemudian cenderung tergerus, nampaknya juga nggak usah worry gitu, karena net wealth-nya pun juga tidak terdampak. Mungkin perlu didudukan case economic case masing-masingnya ini pada porsinya. Yang perlu kita khawatirkan saat ini dan sedang terjadi itu adalah naiknya harga beras gitu. Naiknya harga beras ini dipengaruhi oleh El Nino gitu, dan adanya praktek proteksionisme dari negara importir beras seperti India. Jadi ada memang isu gangguan dari suplai beras di dalam negeri sehingga harganya naik. Ini hampir nggak ada hubungannya dengan tingkat depresiasi rupiah saat ini gitu. Jadi masyarakat worry pada satu hal, mungkin nggak semuanya itu berkaitan dengan tingkat depresiasi gitu. Sebetulnya saya juga cukup apresiasi dan bahkan sangat happy kalau masyarakat ini kemudian mengkritisi atau kemudian mengeluhkan kondisi ekonomi gitu. Tapi mungkin perlu dilihat lagi mana yang keluhan atau komplainnya ini tepat di sasarnya gitu. Jadi untuk supply beras ini masyarakat komplain, of course gitu, harga beras tinggi, ada aspek El Nino, pemerintah should do something about it. Depresiasi, pemerintah ini gak terlalu pada posisi bisa menahan itu gitu. Look at other countries, they're facing the same problem gitu. Jadi mungkin untuk spesifik untuk isu depresiasi ini kita perlu lihat lagi ke beberapa bulan ke depan, dan apakah memang ini berpengaruh terhadap real welfare masyarakat gitu. So far most likely ini nggak ada pengaruh langsung dan signifikan. Mungkin itu kali Mas Syarif. Oke. Jadi pada akhirnya masyarakat banyak yang tidak menempatkan pada posisinya yang tepat gitu ya, Mas. Jadi kecampur aduk, harga beras naik, dolar tiba-tiba tinggi, wah bakal naik lagi nih. Itu yang bikin histerianya jadi makin tinggi ya. Most likely iya, saya nggak bilang maksudnya semua masyarakat, tapi yang histeria terhadap depresiasi ini mungkin perlu melihat lagi case dari depresiasi ini seperti apa. Saya nggak bilang bahwa ini kondisi yang baik untuk Indonesia, of course not gitu. Tapi dengan masalah yang seragam yang dihadapi semua negara lain, relatively kita bingung gitu. Mungkin key takeaways-nya di situ gitu. Sehingga mungkin saya nggak melihat alasan yang berlebih untuk worry dalam kondisi ini. Oke. Kalau gitu, Mas Teguh Rifki dari LPM FEB Universitas Indonesia, thank you so much for the time udah ngobrol kali ini. Dan Sobat Isi ID, kalau emang pengen dengerin suara akademia yang lain, bisa dicek di bawah-bawah di Spotify, or check our YouTube, the same title, sama kayak di Spotify itu ada, atau buka website kami di theconversation.com/ID, dan cek sosial media kami di @conversationidn. It's a wrap for this episode. Kita ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum.